Bayangkan seluruh identitas digital kamu, nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon, riwayat pajak, bahkan data paspor kamu, semuanya sudah ada di sana, di tempat yang tidak bisa kamu lihat, di pasar yang tidak pernah kamu kunjungi, di tangan orang yang tidak pernah kamu kenal. Dilansir dari berbagai laporan media nasional sejak 2022, Indonesia mengalami salah satu rangkaian kebocoran data terbesar dalam sejarah digitalnya. Data masyarakat diperjualbelikan di forum gelap internet. Sebagian bahkan dijual bebas hanya dengan beberapa ratus dolar. Ini bukan cerita fiksi. Ini bukan sekedar ancaman dunia maya. Ini adalah kenyataan yang dialami oleh jutaan warga negara Indonesia. Dan yang paling mengkhawatirkan, sistem yang harusnya melindungi data itu justru gagal menjalankan fungsinya. Agustus 2022, sebuah nama mulai memenuhi pemberitaan media nasional dan internasional. Bjorka, sosok anonim yang muncul di forum Bridge Forums dan mengklaim memiliki jutaan data milik masyarakat Indonesia. Dilansir dari CNN Indonesia dan CNBC Indonesia, Bjorka mengklaim telah membocorkan lebih dari 105 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tidak berhenti di sana, sebanyak 1,3 miliar data registrasi SIM card dari Kementerian Kominfo juga disebut telah bocor ke internet. Tempo bahkan melaporkan bahwa 6 juta data NPWP masyarakat Indonesia sempat dijual di dark web dengan nilai sekitar $10.000 Amerika atau setara ratusan juta rupiah. Respon pemerintah saat itu menuai kritik publik. Pernyataan demi pernyataan muncul, investigasi dijanjikan, tim dibentuk. Namun bagi masyarakat, semuanya terasa lambat karena data mereka sudah terlanjur tersebar. Menurut laporan Rest of World, sebagian masyarakat Indonesia bahkan mulai melihat Bjorka bukan sekedar hacker, melainkan simbol kekecewaan publik terhadap lemahnya keamanan digital negara. Juni 17, 2024, sebuah serangan cyber mulai bergerak diam-diam di dalam Sistem Pusat Data Nasional Sementara Indonesia atau PDNS. Tidak ada alarm besar, tidak ada peringatan publik, namun dalam hitungan jam, sistem vital negara mulai lumpuh satu persatu. Dilansir dari kompas.com dan cloudcomputing.id, serangan tersebut dilakukan menggunakan ransomware brand Cypher, varian dari Lockbit 3.0, yang dikenal sebagai salah satu ransomware paling berbahaya di dunia. Laporan teknis menyebutkan bahwa Windows Defender pada server sempat dinonaktifkan sebelum proses enkripsi berjalan. Pada 20 Juni 2024 dini hari, ratusan layanan publik Indonesia tidak lagi dapat diakses. Akibatnya, langsung terasa di berbagai daerah. Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, Kuala Namu, hingga Hang Nadiem mengalami gangguan sistem imigrasi. Ribuan penumpang tertahan karena autogate tidak dapat digunakan. Menurut pemerintah, pelaku meminta tebusan sebesar $8 juta Amerika Serikat. Namun fakta yang paling mengejutkan justru datang setelahnya. Backup data yang seharusnya menjadi lapisan pertahanan terakhir ternyata tidak memadai. Kajian dari LK2FHUI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahkan mengungkap bahwa password administrator Sistem Pusat Data Nasional diduga menggunakan kombinasi sederhana admin tagar 1234. Sebuah fakta yang memicu kemarahan publik dan mempertanyakan standar keamanan sistem nasional Indonesia.
Dalam tata kelola teknologi informasi, terdapat kerangka kerja internasional bernama COBIT atau Control Objective for Information and Related Technologies. Framework ini digunakan untuk memastikan sistem informasi dikelola secara aman, terukur, dan bertanggung jawab. Dalam kasus PDN dan Bejorka, kami melihat setidaknya 4 kegagalan fundamental. Pertama, risk management yang tidak ada. Tidak ada identifikasi resiko sistematis. Tidak ada mitigasi proaktif. Sistem berjalan tanpa perisai. Kedua, tidak ada insiden respon plan yang matang. Ketika PDN diserang, pemerintah butuh berhari-hari hanya untuk mengkonfirmasi penyebabnya. Ketiga, security control yang lemah, password yang lemah, tidak ada enkripsi berlapis, Windows Defender aktif sebagai satu-satunya pertahanan. Dan yang keempat, yang paling tidak bisa dimaafkan adalah ketiadaan backup data. BSSN sendiri mengakui bahwa Kemenkominfo tidak membuat cadangan data yang memadai. Artinya, ketika sistem lumpuh, data rakyat hilang. Kasus Bejorka mungkin telah mereda. Sistem pusat data nasional perlahan mulai dipulihkan. Namun ancaman terhadap data masyarakat Indonesia belum benar-benar berakhir. Indonesia memang telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi dan badan cyber dan sandi negara. Tetapi regulasi saja tidak cukup tanpa implementasi yang serius. Keamanan digital hanya akan menjadi formalitas administratif. Data adalah aset, data adalah hak, dan melindunginya adalah tanggung jawab kita bersama. Sebelum yang berikutnya datang, saya selaku voice over untuk video ini dan tim saya pamit undur diri. Terima kasih.